Seperti tadi kami sampaikan bagaimana kasus Nenek Minah yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia mengambil kakao di tempat tetangganya, mungkin karena sudah berulang kali, kemudian yang bersangkutan diproses dan harus masuk penjara. Terkait dengan hal-hal seperti ini, tentunya ke depan Polri tidak perlu memaksakan bahwa ini harus diproses tuntas dalam bentuk ya kasusnya P21 kirim kejaksaan kemudian divonis. Tentunya hal-hal seperti ini harus kita lihat dengan lebih arif, dengan lebih bijaksana, karena ini terkait dengan masalah rasa keadilan. Jadi kalau memang kemudian kita bisa membuat pola, kita pertemukan, kemudian masing-masing pihak kemudian bisa menerima, kenapa tidak kita selesaikan? Jangan sampai nanti ada ayam yang melintas di halaman tetangga hanya gara-gara seperti ini, ribut mulut, kemudian harus diproses, kemudian ini tentunya juga akan menimbulkan potensi-potensi konflik karena hal-hal seperti ini. Kenapa tidak kita kumpulkan, kemudian apa masalahnya, kita damaikan di situ, kemudian itu menjadi tuntas. Saya kira itu akan memenuhi rasa keadilan. Teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang keadilan karena kebetulan sekali calon Kapolri kita membahas tentang keadilan, di mana beliau mengingatkan supaya keadilan, supaya hukum tidak hanya tajam ke bawah tetapi begitu sampai di atas tumpul. Kemudian beliau mengambil contoh Nenek Minah yang hanya mengambil 3 buah kakao atau 3 buah coklat lalu dihukum di penjara. Kalau kita lihat contoh Nenek Minah yang diambil oleh calon Kapolri ini adalah hal yang wajar saja sebenarnya. Sebab dalam dunia ideal, siapapun yang melakukan kesalahan sekecil apapun itu harus dihukum. Setiap kesalahan harus diganjar. Itu hal yang ideal. Tetapi masalahnya kemudian adalah ketika hal ini tidak berlaku ke kalangan atas. Ini hanya berlaku bagi Nenek Minah, bagi Busrin, dan sebagainya. Nanti akan saya jabarkan contoh-contoh lain yang hanya mencuri atas dasar kelaparan. Karena dia melihat saudaranya lapar, anaknya lapar, saudaranya lapar, lalu dia mencuri untuk memenuhi rasa lapar ini. Kemudian mereka dipenjara. Tetapi hal yang sama ketika koruptor mencuri, kalau kita konversikan kakao, mungkin bertonton kakao mereka curi, tetapi mereka tidak dipenjara. Dan kalaupun dipenjara, penjara mereka menjadi sangat berbeda. Jadi menjadi sangat menarik membahas, membicarakan, dan tentu saja meniatkan serta menunggu apa yang dicita-citakan oleh Kapolri kita. Sebab faktanya di negara kita ini sampai sekarang ini hukum begitu tumpul, begitu sampai ke atas. Banyak koruptor yang masih bersemayam di sana, yang tidak tersentuh oleh hukum. Padahal kalau kita lihat, koruptor itu mencuri atas dasar kerakusan. Mereka mencuri orang-orang yang kelaparan tadi sehingga kehilangan haknya. Mereka mencuri tidak hanya mencuri makanan, mereka mencuri besi, mencuri aspal, mencuri pupuk, mencuri ikan, mencuri danau, mencuri dan sebagainya. Tetapi sampai saat ini hukum kepada mereka masih begitu tumpul. Ada banyak kisah seperti yang dicontohkan oleh Nenek Minah tadi. Oleh calon Kapolri tadi. Tetapi ada juga begitu banyak contoh di mana koruptor masih nyaman tinggal sampai sekarang. Dan begitu pun mereka dipenjara di hotel. Namanya saja yang penjara. Ada Busrin, seorang kuli pasir asal desa pesisir Kecamatan Sumber Asi, Kabupaten Probolinggo. Ini dilansir dari kompas.com. Divonis hukuman 2 tahun penjara dan denda 2 miliar oleh Pengadilan Negeri Kota Probolinggo, Jawa Timur karena menebang pohon mangrove yang akan digunakan sebagai kayu bakar untuk memasak di rumahnya. Padahal
Hari ini, awal tahun ini kita melihat Kalimantan banjir besar. Yang konon katanya itu adalah karena hujan, tetapi kita tahu secara ilmiah itu terjadi adalah karena rusaknya hutan di Kalimantan saat ini. Bagaimana hukuman ke sana? Apakah hanya Busrin yang pantas dihukum? Itu satu hal. Contoh lagi ada Mary Binti, warga Jalan TK Pertiwi, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, divonis 3 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Tegal karena menyimpan dan menjual mercon. Padahal itu atas dasar ketidaktahuannya. Padahal lagi ia adalah untuk menjual supaya dia bisa makan. Ada banyak contoh lagi. Ada Nenek Asyani, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur menjatuhkan vonis 1 tahun penjara kepada pencuri kayu jati milik perhutani Asyani. Mereka memutuskan Asyani bersalah. Masih banyak contoh lagi yang bisa kita sajikan, nanti bisa kita lihat di sini. Tetapi ada begitu banyak contoh bahwasanya ketika pencurian, kesalahan dilakukan oleh para konglomerat, maka mereka tidak dihukum. Pada posisi inilah kita berbicara tentang ketidakadilan dan berbicara tentang keadilan. Berbicara tentang keadilan dan ketidakadilan, memang kita seringkali berbicara tentang keadilan ketika kita diterpa ketidakadilan. Tetapi begitu kita tidak adil kepada orang lain, kita jarang sekali membicarakan tentang keadilan. Tetapi saat ini saya ingin membicarakan keadilan. Karena kata Pramudia Anantatur adalah sejak dalam pikiran. Atau satu lagi, setiap ketidakadilan harus dilawan, walaupun hanya dalam hati. Atau barangkali dalam video ini, walaupun melalui hanya video singkat ini. Ada lagi quote tentang keadilan. Penjara bukan untuk orang bersalah, dibuktikan kesalahan. Penjara untuk orang-orang berkuasa membuktikan kekuasaan. Itu kata Nasuri Ibrahim. Sejauh ini, orang memenjarakan orang adalah untuk membuktikan bahwasanya saya berkuasa. Bukan untuk membuktikan bahwasanya kau salah, saya benar. Teman-teman, kita akhiri video singkat ini dengan motivasi, dengan harapan supaya calon Kapolri kita melaksanakan ide yang sangat brilian ini, supaya hukum tidak hanya tajam ke bawah tapi begitu sampai ke atas tumpul. Karena bagaimanapun, betapapun kejamnya pedang keadilan, saya ulangi sekali lagi, betapapun tajamnya pedang keadilan, dia tidak akan pernah memenggal kepala orang yang tidak bersalah.